Hai, namaku Jessica dan aku berusia 17 tahun. Katakan padaku, apakah kamu pernah menjadi orang buangan? Pernahkah kamu dihukum karena sesuatu yang bahkan tidak kamu lakukan? Aku harap tidak, karena aku telah mempelajari semua tentang ketidakadilan hukuman untuk tindakan yang tidak sempurna. Tonton video ini sampai akhir dan temukan balas dendam siapa yang hampir menghancurkan hidupku. Aku saat ini di SMP, dan salah satu anggota Dewan Sekolah. Bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan aturan di sekolah. Terkadang aku terlalu ketat, itulah sebabnya banyak orang tidak menyukaiku. Jadi seperti yang kamu bayangkan, aku tidak memiliki teman. Terkadang itu membuatku sedih, tapi satu hal yang aku tahu pasti, di sana tidak ada yang lebih penting daripada mematuhi hukum. Aku menyadari ini setelah ayahku, seorang petugas polisi tidak mematuhi hukum dan sebagai hasilnya, keluarga kami menjadi buangan di kota. Kita harus pindah dan untuk membersihkan namaku, aku memutuskan untuk masuk ke akademi polisi. Tapi kamu hanya bisa masuk dengan sebuah reputasi yang sempurna. Dan karena di sana hanya ada 1 bulan yang tersisa sebelum ujian masuknya, aku mendedikasikan seluruh waktu luangku untuk tugasku dan belajar. Suatu kali saat tes, Michael, seorang atlet dan seorang bully, menghampiriku dan meminta untuk mengizinkannya menyontek tesku. Dia tidak siap karena dia terlalu sibuk berlatih untuk pertandingan bola basket. Tentu saja aku menolaknya, jadi dia mulai memohon dengan kasihan. Dia berkata bahwa jika dia tidak melewati ujiannya, dia tidak akan dibiarkan untuk menghadiri prom sekolah. Tapi jika kita tertangkap, itu akan menjadi sebuah skandal besar. Dan aku tidak mau mengorbankan reputasiku untuk sebuah prom. Aku tidak menjawab Michael, berusaha untuk menunjukkannya dengan semua kekuatanku bahwa ini adalah masalahnya. Guru kami, Bu Angela, melihat bahwa Michael mencoba untuk menyontek. Jadi dia menendangnya keluar dari ujian. Pernahkah kamu mengorbankan reputasimu untuk orang lain? Setelah menyelesaikan ujiannya, aku meninggalkan kelas. Ketika Michael menghentikanku. Dia mulai mengancamku dengan balas dendam dan pembalasan. Berkata bahwa karena aku, dia mungkin tidak akan pergi ke prom, dan dia telah menunggu untuk ini sepanjang tahun. Aku menyeringai dan menyuruhnya mengantri. Karena separuh sekolah ingin membalas dendam padaku. Saat aku pergi, aku mendengar ancaman Michael. Jauh di lubuk hatiku, aku merasa kasihan padanya. Tapi pengakuanku lebih penting untukku. Setelah lulus melewati ujian, aku kembali ke rumah, mengirim aplikasiku untuk akademi polisi dan akhirnya bersantai. Untuk beberapa minggu, aku tidak membiarkan diriku teralihkan, supaya tidak mengacaukannya. Keesokan harinya, aku dipanggil ke kepala sekolah. Saat aku memasuki kantornya, aku melihat Michael. Pak Bell berkata bahwa karena penampilan akademis yang buruk, Michael tidak akan diizinkan untuk menghadiri prom. Tapi itu bukan poinnya. Karena nilainya yang buruk, dia tidak akan diberikan rekomendasi yang dia butuhkan untuk jurusan olahraga di perguruan tinggi, yang selalu dia impikan. Tapi pihak sekolah berkata bahwa mereka menghargai prestasi dan prestasi olahraganya. Jadi mereka memberinya kesempatan lagi untuk lulus ujian. Dan sebagai siswa terbaik di sekolah, aku harus mempersiapkan dia untuk itu. Aku langsung merasa kesal. Dan Michael juga tidak senang. Selain itu, komunikasi dengan Michael dapat merusak reputasiku. Dan aku sudah muak setelah situasi dengan ayahku. Tapi Pak Bell bersikeras dan berkata bahwa semuanya sudah diputuskan. Dan setelah saat itu aku bertanggung jawab akan perkembangannya. Brilian. Aku langsung memberikan beberapa aturan untuk Michael. Karena dia membutuhkan tesnya, maka kita akan bertemu di tempatku. Dia dengan ragu setuju. Seminggu berlalu, Michael tidak pernah muncul. Aku dengan tidak sukses berusaha untuk menangkapnya di sekolah. Dia tidak datang ke kelas atau ke sekolah. Ketika aku pulang ke rumah, aku melihat Michael. Dia bergaul dengan teman-temannya di lapangan basket. Itu benar-benar membuatku kesal. Ketika dia melihatku, dia langsung menjadi pucat. Dan memang begitu. Aku mulai berteriak, menyuruhnya untuk tidak menjebakku. Karena jika dia tidak lulus ujian bodoh itu, aku akan dihukum juga. Karena aku diperintahkan untuk mempersiapkannya. Aku tidak butuh masalah. Tentu saja fansnya Vicky memutuskan untuk ikut campur. Dia mulai berdebat denganku dan berkata bahwa aku tidak punya hak berbicara padanya seperti itu. Seperti kalau dia berada di posisiku, dia tidak akan melakukan hal yang sama. Aku hampir menjawabnya ketika Michael setuju untuk ikut denganku untuk menghindari konflik. Teman-temannya sudah cekikikan, jadi dia tidak ingin memperburuk keadaan. Vicky mencoba menghentikannya, tapi tidak berhasil. Aku adalah orang yang salah untuk diajak bertengkar. Setelah sampai di tempatku, aku tidak menyia-nyiakan waktu dan langsung memulai persiapannya. Tapi bagaimana aku bisa belajar tanpa teh dan manisan? Setelah memberikan manisan pada Michael, kita mulai belajar. Aku menangkap tatapan terkejut darinya. Michael bertanya kenapa aku sangat bersahabat dan baik.
Apakah dia benar-benar mengira aku monster seperti itu? Dia adalah tamuku dan berperilaku baik. Jadi bercanda tentang fakta bahwa kita berdua menganggap satu sama lain sebagai penjahat dan terus belajar. Itu berlangsung untuk beberapa minggu. Selama waktu itu, Michael dan aku menjadi teman dan mulai berkomunikasi dengan normal. Meskipun dia tidak selalu mendengarkanku dan bertingkah laku seenaknya. Seiring waktu, aku bahkan mulai menyukainya. Kepribadianku yang selalu mengikuti semua aturan, menghadapi gaya hidup bebas, dan mulai mengalami perasaan yang tidak aku kenal sebelumnya. Dan suatu kali, duduk di rumah, Michael bertanya padaku, dengan siapa aku akan pergi ke prom. Aku berkata tidak ada siapapun, karena tidak ada yang mengajakku dan aku tidak akan pergi juga. Kemudian dia menawarkanku untuk pergi dengannya. Dan tahukah kamu, aku langsung setuju. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku bersenang-senang. Aku hanya selalu memikirkan studi dan reputasiku. Dan bahkan tidak tahu bahwa perasaan kebebasan bisa begitu menyenangkan. Pernahkah kamu menemukan sebuah perasaan baru? Keesokan harinya aku tinggal di sekolah sampai larut, dan ketika aku memutuskan untuk pulang ke rumah, aku menyadari bahwa seseorang menggambar di dinding sekolah. Mereka pikir bahwa jika itu larut, maka mereka bisa lolos dari keadilanku. Tapi ketika aku menghampiri vandal itu, aku menyadari itu adalah Michael. Aku tidak melihat wajahnya, tapi dia mengenakan hoodie-nya. Apa yang harus kulakukan? Jika aku menangkapnya, maka dia tidak akan pergi ke prom atau berkuliah. Tapi di sisi lain, apa aku siap melanggar aturan untuknya? Tapi setelah berpikir, aku memutuskan untuk tidak menyerahkannya. Dia sudah bekerja keras, dan aku tidak mau mengambil mimpinya. Jadi aku hanya pergi. Berpura-pura aku tidak melihat apapun. Ketika itu semua berakhir, aku berencana untuk berbicara serius dengannya. Ketika aku tiba di sekolah di pagi hari, aku menyadari bahwa aku dihindari dan ditertawakan di belakang. Apa artinya itu? Aku langsung menghubungi kepala sekolah. Segera setelah aku masuk ke kantornya, Pak Bell mulai menyuruhku pergi dan membentakku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu dia membawaku ke jendela dan menunjuk ke dinding dengan coretan dan tanda tanganku di atasnya. Aku mencoba membuktikan bahwa itu bukan aku. Dan saat itulah aku ingat bahwa aku melihat Michael tadi malam. Apa dia benar-benar ingin menjebakku? Tapi kenapa? Itu benar. Dia berjanji untuk membalasku. Jadi selama ini dia hanya berusaha mengambil hatiku. Beritahu Pak Bell segalanya. Tapi dia tidak mempercayaiku dan mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan ini dariku. Mengeluarkanku dari dewan sekolah dan menskorsku selama seminggu. Dan itu dia, aku berlari keluar kantor dan bertemu Michael. Ketika dia melihatku, dia dengan gembira mengumumkan bahwa dia telah lulus ujian. Dan kepala sekolah setuju untuk memberinya rekomendasi untuk kuliah dan mengizinkannya untuk lulus. Dia menggapai untuk memelukku. Aku marah dan mendorongnya menjauh. Memberitahunya tentang apa yang aku pikirkan tentang pengkhianatannya. Ya, balas dendam yang baik. Michael ingin mengatakan sesuatu, tapi apa yang bisa dia katakan? Dia hanya sombong. Jadi aku pergi begitu saja. Aku tidak ingin mendengarkannya. Tapi itu bukan yang terburuk. Ketika aku sampai di rumah, aku menemukan surat penolakan dari akademi di mejaku. Ternyata mereka sudah meminta informasi dari sekolah tentang profilku. Dan manajemen sekolah memberitahu mereka tentang vandalismenya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku, yang selalu hidup sesuai aturan dan hukum, menemukan diriku dalam situasi yang sama dengan ayahku. Satu kesalahan dan sekarang seluruh hidupku hancur. Dan semua mimpiku hanya akan menjadi mimpi. Jadi aku kembali ke sekolah, mengambil beberapa cat dan mengecat seluruh dinding. Karena jika aku dihukum karena ini, maka biarkan aku melakukan hukumannya. Tentu saja, seluruh sekolah keluar untuk melihat aksi vandalismeku dan para guru melihatnya. Dan berkata bahwa aku telah melewati batas dan mereka menghubungi polisi. Michael menghampiriku dan berusaha untuk mengetahui apa yang merasukiku. Dia berkata dia tidak menjebakku. Dia pikir aku akan mempercayainya. Itu ketika aku berkata padanya bahwa aku melihat dia menggambar di dinding mengenakan hoodie dan tidak melaporkannya, berpikir bahwa ada sesuatu di antara kami. Michael menatapku dengan heran dan berkata bahwa dia pulang lebih awal malam itu dan telah memberikan hoodie-nya ke Victoria beberapa hari yang lalu. Dia menumpahkan kopi di atasnya dan berkata dia akan mencucinya sendiri sebagai permintaan maaf. Semua orang melihat Victoria. Dia berusaha kabur tapi para guru menghentikannya. Lalu dia menangis dan berkata itu adalah salah kami. Dia seharusnya pergi ke prom dengan Michael. Dan dia memilih seorang gadis biasa sepertiku. Jadi dia memutuskan untuk menjebak Michael dan aku. Pak Bell menghela napas dengan berat dan membatalkan menghubungi polisi. Mereka memutuskan untuk tidak membuka kasusnya dan Victoria dan aku diminta untuk memperbaiki semuanya sendiri. Pak Bell meminta maaf padaku dan berkata bahwa dia memberikanku masa percobaan untuk rehabilitasi.
dan berkata bahwa dia akan membantu pendaftarannya. Michael dan aku berbaikan dan sekarang kita melihat situasi itu sebagai suatu kejadian hidup yang lucu. Subscribe channel kami, jadi kamu tidak ketinggalan cerita baru.